di channel Wasaki Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode 100 shortcut MS Word yang tersembunyi yang wajib kita ketahui. Jadi untuk mempercepat kita mengedit sebuah dokumen, kita langsung saja kita membuka sebuah dokumen ya. Jadi sini saya rasa kawan-kawan sudah bisa ya cara membuka dokumen. Di sini saya sudah membuka ya sebuah dokumen. Ini adalah sebuah dokumen yang cukup panjang ya. Sekarang kita akan menunjukkan beberapa shortcut cara singkat ya di Microsoft Word. Yang selanjutnya adalah kalau kita ingin mengganti sebuah huruf ya, kita menekan ya Ctrl plus huruf H. Kita lihat ya, Ctrl plus huruf H. Nah, ini yang terjadi. Nah, Ctrl plus huruf H itu akan langsung mengarahkan kita ke menu untuk mengganti ya, find word, mencari dan mengganti sebuah kata. Sobat sekalian, di menu ini untuk berpindah antar tombol, antar tab ini ya, selain menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan shortcut ya untuk mempercepatnya ya. Jadi bisa menggunakan mouse, bisa juga menggunakan shortcut tersembunyi ya yang dimiliki oleh MS Word. Misalnya kita mau berpindah ke tab Find. Lihat di sini ada huruf kecil yang digarisbawahi ya, huruf D. Maka caranya adalah tekan pada keyboard kita Alt ditambah dengan huruf yang kecil ini. Ya, ini huruf D ya. Alt plus huruf D, tekan Alt, kemudian jangan dilepas ya. Kemudian baru tekan huruf D. Ya, ini kita sudah berpindah ke tab Find. Kita mau kembali ke Replace, kita tekan Alt, kemudian lihat huruf P ya. Huruf P. Ya. Kita mau berpindah ke tab Go To, kita tinggal tekan Alt, huruf G ya, tekan huruf G. Ya. Kemudian kalau kita mau berpindah ke misalnya kita mau mencari kata sebelumnya, lihat di Previous, kita tinggal tekan Alt dengan huruf S. Nah, sobat sekalian, jadi fasilitas shortcut ya, Alt ditambah dengan huruf kecil yang digarisbawahi pada setiap menu ya yang muncul ketika kita membuka sebuah menu di MS Word, itu adalah shortcut ya, cara cepat untuk kita berpindah dari satu tab ke tab yang lain. ALP, ALD, ALG. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat shortcut yang berikutnya, itu Ctrl ditambah dengan huruf I. Ya. Yaitu berfungsi untuk membuat efek garis miring italic ya, miring pada sebuah kata. Langkahnya tinggal kita blok sebuah kata, kemudian tekan Ctrl dengan huruf I. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kita ingin menambahkan sebuah hyperlink ya di sebuah dokumen, maka caranya adalah kita menekan Ctrl ditambah dengan huruf K. Ya. Nah, ini kita misalnya mau membuat sebuah hyperlink ya di sebuah kata, di sebuah file dalam sebuah situs misalnya ya, misalnya seperti ini ya, kita pilih ya, kemudian oke ya, ini caranya ya. Kemudian yang berikutnya, shortcut berikutnya sobat sekalian yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita memindahkan dokumen ini ya ke arah kanan ya, ke arah kanan. Misalnya kita memajukan paragrafnya satu tab ke kanan, caranya adalah tekan Ctrl dengan huruf M. Ya. Seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya sobat sekalian ya, sudah maklum sekali, sudah semua orang sudah mengetahuinya, kalau kita mau membuka sebuah dokumen ya, caranya dengan Ctrl dengan huruf O ya. Ya, ini kita membuka sebuah dokumen. Kemudian tinggal kita pilih ya, pilih dokumennya, dan kita tekan open
Ya, misalnya kita mau pilih yang ini ya, tinggal kita klik saja, maka dia akan terbuka ya. Oke, nah ini. Kemudian yang berikutnya, sobat sekalian, shortcut yang berikutnya adalah kalau kita ingin mencetak dokumen ini ya, caranya adalah dengan tekan kontrol dengan huruf P, kita akan langsung berpindah kemana? Ke halaman pencetakan ya, kontrol dengan huruf P. Ya, kemudian adalah pindah print. Ya, kemudian yang berikutnya sobat sekalian, kalau kita ingin misalnya kita sudah mengedit ya, merubah semua apa namanya dokumen ini ya, sudah editing, tapi kita ingin mengembalikannya ya, kita ingin mengembalikannya ke yang sebelum diedit ya, atau membersihkannya, cukup kita blok semua dokumen ini, kemudian kita tekan kontrol dengan huruf Q ya. Ini maka seluruh bentuk editing yang ada di dokumen ini normal kembali ya, jadi belum ada kembali normal ya, seperti sebuah dokumen biasa, belum ada bullet and numberingnya, belum ada apa namanya rata kiri rata kanan, dia kembali ke awal ya. Jadi kalau lagi sekali saya ulangi, kalau kita ingin mengembalikan dokumen ini ke bentuknya yang awal ya, tanpa ada editing, tanpa ada bullet numbering, kemudian tanpa ada paragraf yang maju ke depan ya, kemudian ada hyperlink sebagainya, kita blok sebuah dokumen yang kita tekan kontrol dengan huruf Q ya. Ini sangat bermanfaat sekali kalau kita misalnya mengcopy paste sebuah file dari internet ya, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, untuk membersihkan semua editing yang ada dalam dokumen tersebut, cukup dengan cara kita memblok semua dokumen dengan Ctrl A, kemudian yang berikutnya kita tekan Ctrl Q, maka dia akan kembali ke bentuk yang semula. Baik, yang berikutnya sobat sekalian adalah mengembalikan atau undo ya. Misalnya kita sudah mengedit sebuah kata, misalnya seperti ini, kita menghapusnya ya, dan kita ingin mengembalikan kata yang sudah kita hapus tadi, cukup dengan kita menekan kontrol dengan huruf Z ya, maka kata yang terhapus tadi akan kembali. Atau mungkin kita salah menekan seperti ini, tekan enter 2 kali dan kita ingin mengembalikan ke bentuk yang semula, maka caranya adalah dengan cara kita menekan kontrol dan huruf Z ya. Oke, kita kembali ke bentuk yang semula. Kemudian yang berikutnya untuk menyimpan ya. Jadi ini sangat penting sekali sobat sekalian, ketika kita mengedit sebuah dokumen untuk terus melakukan penyimpanan ya, agar kita tidak capek menggunakan mouse, kita cukup dengan menekan kontrol dengan huruf S. Tekan dengan huruf S. Ini sangat penting sekali ya, apalagi rekan-rekan yang lagi sekarang mengerjakan skripsi atau mungkin kawan-kawan yang memiliki jasa pengetikan. Jadi mempercepat ya, setiap kita selesai menulis sebuah paragraf, maka kita langsung menekan kontrol dengan huruf S, yaitu untuk menyimpan file yang sudah tersimpan dengan nama sebuah file. Yang berikutnya sobat sekalian, efek yang berikutnya yang kita ingin kita tunjukkan adalah bagaimana kalau kita ingin memberikan sebuah garis bawah sebuah kata itu memiliki garis bawah atau underline ya. Caranya adalah dengan memblok kata tersebut dan kontrol dengan huruf U ya. Ini sudah memiliki underline ya, garis bawah sudah memiliki underline. Kemudian yang berikutnya sobat sekalian ya, kalau kita ingin mempaste ya, menempel sebuah kata yang kita copy ya, seperti yang sudah kita tunjukkan yang kemarin, yaitu Ctrl V ya. Misalnya ini kita Ctrl C, kita copy, Ctrl C, kemudian untuk menempelkan kita cukup menekan Ctrl dengan huruf V ya, seperti ini sobat sekalian. Yang berikutnya misalnya kita seperti tadi, kita salah menghapus ini ternyata terhapus misalnya, dan kita ingin mengembalikannya cukup dengan menekan Ctrl huruf Z. Nah, tapi kemudian kita ingin menghapusnya kembali, kita cukup menekan Ctrl Y ya. Atau dalam bahasa lainnya, untuk melakukan undo ya, undo dalam dalam Microsoft Word kita menekan Ctrl Z. Tapi kalau untuk lawan daripada undo adalah redo ya, lakukan kembali, itu dengan kontrol dengan huruf Y seperti ini ya buat sekalian. Kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya.
Misalnya kita ingin memberikan dalam kata ini ya, double underline, maka shortcut yang kita gunakan adalah kontrol, tahan kontrol dengan shift bersamaan, kemudian dengan huruf D. Ya, sobat sekalian bisa lihat kan, ini sudah langsung dia memiliki double underline. Lagi sekali kontrol, shift dengan huruf D. Kemudian yang berikutnya kita misalnya ingin mengganti font ya, jenis hurufnya. Kita shortcut yang kita gunakan adalah Ctrl Shift dengan huruf F. Nah, di sini kita langsung bisa memilih fontnya ya, apa jenis hurufnya dan sebagainya. Oke, lagi sekali untuk mengganti huruf ya sebuah kata, ya, shortcutnya adalah Ctrl Shift dengan huruf F. Ya. Kemudian shortcut yang berikutnya adalah misalnya kita ingin menyembunyikan teks ini. Misalnya ini kita mau sembunyikan ya. Kita tidak mau tampilkan ya. Caranya adalah shortcut yang kita gunakan Ctrl Shift dengan huruf H. Nah, maka kata tersebut sudah hilang. Dia tidak muncul ya. Kita kembalikan Ctrl dengan huruf Z. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita ingin membuat kata ini menjadi semua huruf besar. Kita sudah menulis huruf kecil ini ya. Dan kita ingin menjadikannya ini semua huruf besar. Kalau kita menulis ulang kan cukup repot tuh. Nah, caranya adalah dengan cukup kita tekan kontrol, tahan kontrol dengan tahan shift dan huruf K. Maka dia akan berubah menjadi huruf besar. Sobat sekalian, yang berikutnya adalah kita ingin menghapus sebuah paragraf misalnya ya. Kita ingin menghapus paragraf. Nah, paragraf ini kita menghapus misalnya. Nah, maka shortcut yang kita gunakan adalah Ctrl Shift dengan huruf M. Nah, ini dia akan kembali ke depan, ya, bergeser deh ke depan. Kemudian sobat sekalian, shortcut yang berikutnya yang akan kita tunjukkan adalah gimana cara memperbesar ya sebuah kata, ya, tanpa harus menekan fasilitas fitur yang di sini ya. Kita nggak perlu pakai yang ini. Caranya adalah cukup blok kata yang akan kita perbesar, ya, kemudian tahan kontrol ditambah dengan tanda apa namanya tanda kurung ya, kurung kanan di tombol ya, yang di keyboard dilihat. Nah, seperti ini ya. Terus tekan saja sampai besar yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin mengembalikan ukurannya ke ukuran yang sebelumnya, tinggal kita tekan kontrol dengan tanda kurung buka ya, kiri. Ya. Oke. Seperti ini. Sobat sekalian, shortcut berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah kalau kita ingin misalnya berpindah ke halaman yang terakhir daripada file ini, dokumen ini, maka caranya adalah dengan cara kita menekan kontrol dengan tombol N. Maka kita berpindah di halaman terakhir. Kalau kita ingin kembali ke halaman yang pertama, caranya adalah tekan kontrol dengan home, dengan tombol home. Maka kita akan kembali ke halaman atau paragraf yang paling pertama dalam dokumen ini. Kalau kita mau berpindah satu paragraf ke bawah, shortcutnya adalah kontrol dengan panah bawah, ya. Kalau kita mau berpindah ke atas, maka dengan shortcut dengan panah atas. Kalau kita mau berpindah antar halaman, yang kita gunakan adalah kontrol dengan back down, ya, seperti ini, berpindah antar halaman. Kemudian kalau kita mau naik ke atas, maka kontrol dengan back up. Sobat sekalian, kemudian kalau kita ingin menghapus misalnya ya, menghapus sebuah kata sebelah kiri, kan kalau menghapus satu persatu capek nih kayak gini nih. Nah, caranya adalah dengan cara menekan kontrol ditambah dengan backspace kalau kita mau menghapus ke arah kiri. Maka dia akan terhapus satu kata ya. Kemudian kalau kita mau menghapus dari arah kanan, yaitu dengan cara kontrol ditambah dengan delete. Maka satu kata di sebelah kanan akan terhapus. Kemudian yang berikutnya, sobat sekalian ya, shortcut yang yang akan kita tunjukkan adalah kalau kita mau misalnya menambah sebuah halaman ini ya, menambah sebuah halaman di sini ya. Caranya bagaimana supaya kita jangan menekan kontrol terus-menerus, cukup dengan cara tekan kontrol ditambah dengan enter. Maaf, tadi saya bilang
supaya kita jangan menekan enter terus menerus ya. Ini kan kita nambah nih bisa nih, cuma kan capek nih kalau harus dari awal. Nah, caranya supaya cepat adalah kontrol ditambah dengan enter. Sip, sip, sip. Nah, seperti ini, seperti ini ya. Oke, sobat sekalian, yang berikutnya shortcut yang ingin saya tunjukkan adalah kita ingin menulis sebuah simbol-simbol tertentu yang khusus ya. Contohnya kita ingin menuliskan misalnya simbol copyright ya. Copyright cara singkatnya adalah tekan Ctrl Alt dengan huruf S. Sorry, saya ya lagi sekali. Misalnya kita ingin menulis sebuah tombol tombol copyright. Caranya adalah seperti tadi ya, kontrol, kemudian dengan menekan Alt ditambah dengan huruf S. Itu juga berfungsi untuk membuat sebuah paragraf split ya dari sebuah dokumen. Kontrol Alt S ya, seperti ini ya. Kemudian baik, kemudian yang berikutnya kalau kita mau membuat shortcut simbol trademark, simbol khusus ya. Gimana caranya? Dengan kita menekan kontrol ditambah dengan Alt, kemudian ditambah dengan huruf T ya. Nah, lagi sekali ya, kontrol Alt ditambah huruf T. Sobat sekalian, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan di video-video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.